besar, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, secara khusus ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dengan informasi COVID-19, malam ini kita bisa mendekatkan diri kita di dalam doa malam. Saudara, saya ingin mengajak kita mengawali doa malam ini dengan menyanyikan pujian "Sungguh Besar Kau Allahku". Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar
Tuhan, memang Allah kita sungguh besar, kita patut mengagungkan Dia, kita patut meninggikan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami, karena kami boleh percaya kepada Allah yang akbar, Allah yang besar. Yang malam ini juga kami merenungkan firman-Mu itu ya Tuhan, firman dari Allah yang akbar. Mari Engkau berikan kami ketenangan, memberikan kami iman pengharapan, bahkan memberikan kami hikmat bijaksana. Bukan saja kami bisa mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk mengerti, serta karena pertolongan Roh Kudus, maka kami dimampukan untuk melakukannya. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan satu bahagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Saudara boleh membuka bahagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehilangan selera makan itu bisa dikarenakan karena selera kita yang rusak. Disebabkan oleh karena panca indera penciuman kita dan panca indera kita yang terganggu. Saudara, saya mendapatkan info bahwa salah satu ciri orang yang terpapar COVID-19 adalah kehilangan indera perasa dan indera penciumannya. Saudara, kita bisa membayangkan bukan, jika kedua indera ini terganggu. Saudara, bagaimana makanan yang disajikan itu pasti rasanya tidak enak. Bagaimanapun makanan yang disajikan itu enak, saudara, pasti kita kurang selera untuk menikmatinya. Kenapa saudara? Karena indera penciuman kita, indera perasa kita itu telah mengalami gangguan atau rusak. Saudara, saya berpikir bahwa banyak di dalam kesaksian-kesaksian perjalanan hidup orang-orang atau anak-anak Tuhan, mereka memberikan kesaksian bahwa ketika pertama kali mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menceritakan begitu indah sekali. Hidup mereka itu penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Muncul selera-selera baru, katanya. Sebagai misal, tiba-tiba mereka begitu senang membaca Alkitab. Tiba-tiba mereka suka sekali berdoa. Mereka senang sekali melayani di gereja. Bahkan mereka senang dengan pelayanan-pelayanan misi, juga pelayanan-pelayanan sosial. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan ada beberapa orang yang menjadi militan, membela habis-habisan iman kepercayaannya. Mereka menjadi militan untuk terus memperjuangkan keyakinan imannya. Namun saudara, saya juga mendengarkan kesaksian bahwa di dalam perjalanan rohani mereka berkata bahwa sekarang ini saya sudah tidak seperti dulu lagi. Maksudmu seperti apa? Tidak mempunyai semangat selera seperti dulu lagi. Membaca Alkitab, berdoa, ke gereja, pelayanan misi, pelayanan sosial itu sudah semakin berkurang. Bahkan dia mengatakan cenderung menjadi padam. Lalu apa sebabnya? Mereka menjawab bahwa karena sekarang saya sibuk dengan pekerjaan. Sekarang saya sibuk dengan usaha saya. Sekarang saya sudah berkeluarga, punya 2-3 anak.
sibuk mengurusi anak-anak. Bahkan ada juga mengatakan karena sekarang saya punya hobi baru yang saya tekuni. Ada juga yang mengatakan ya karena daya tarik dunia ini begitu kuat sekali. Bahkan ada yang mengatakan karena saya kecewa dan dikecewakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selera rohani kita itu bisa berubah, bisa surut, bahkan bisa menjadi padam dengan seiringnya perjalanan waktu. Kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia, maka kita menemukan saudara Yeremia adalah seorang nabi peratap. Dia meratapi umat Tuhan yang di bawah kepemimpinan Manasye bin Hizkia, raja Yehuda yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye? Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja pasal 21 ayat 2 sampai 27, di sana dicatatkan tentang kejahatan Raja Manasye. Raja Manasye mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membangun patung-patung Asyera, mendirikan mezbah-mezbah untuk tentara langit, dan kedua pelataran rumah Tuhan. Di dalam ayat 5, di dalam ayat 6 berkata demikian, ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramalan dan telaah, menghubungi para pemanggil-pemanggil arwah. Saudara, itu tercatat di dalam ayatnya yang ke-6. Semua kejahatan yang dilakukan Raja Manasye ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Atas semua kejahatan itu maka Yeremia dipanggil untuk mengingatkan Raja Manasye ini, mengingatkan bangsa Yehuda ini. Tetapi saudara, ketika Yeremia melakukan tugas ini, yaitu mengingatkan akan kejahatan-kejahatan Raja Manasye dan orang-orang Yehuda, justru ia mengalami penderitaan. Yeremia mengalami banyak kesusahan di dalam hidupnya. Saudara, penderitaan seperti apakah yang dialami oleh Yeremia? Yang pertama adalah saudara, terjadi suatu persekongkolan, yaitu bangsanya sendiri, yaitu suku bangsa Anatot. Bagaimana Yeremia ini dijahati oleh suku bangsanya sendiri. Mereka mengolok-olok Yeremia. Mereka membenci Yeremia, bahkan Yeremia itu dikucilkan, dibuang. Saudara, padahal Yeremia melakukan semua itu mengingatkan bangsa Yehuda dan Raja Manasye itu adalah atas perintah Tuhan. Tetapi heran sekali, justru ketika dia melakukan perintah Tuhan ini, justru dia mengalami banyak penderitaan, banyak mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Saudara, namun yang sangat menarik sekali adalah kalau kita lihat di dalam pasal 15 ayat 16 tadi, ketika dia membela Tuhan, ketika dia berjuang untuk memperbaiki bangsa Yehuda ini, saudara, dan kemudian dia mengalami banyak sekali kesusahan. Saudara, di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 berkata demikian, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmati firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, di tengah kesesakan hidup Yeremia tetap memelihara selera rohaninya, yaitu menikmati, bergirang atas firman Tuhan, atas perkataan-perkataan Tuhan yang menjadi kesukaan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yeremia itu tidak membuat dia menjadi gentar atau dia kehilangan selera untuk tetap belajar firman Tuhan. Bahkan dia mengatakan di tengah-tengah keadaan yang seperti demikian, dia mengatakan firman-Mu itu yang menjadi kegirangan, kesukaan hatiku. Saudara, saya yakin percaya, oleh karena Yeremia begitu mencintai firman Tuhan, begitu suka akan firman Tuhan, dan itu yang menjadi renungan kehidupannya,
maka di sanalah ia memperoleh kekuatan di dalam menjalani hidupnya yang penuh dengan tantangan dan permasalahan. Itulah yang membuat dia bisa menjalani kehidupannya ini berkemenangan, sekalipun dia mengalami banyak kesusahan dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertanyaan saya sederhana sekali, saudara. Apakah sekarang ini saudara dan saya, kita telah kehilangan selera rohani kita? Apakah kita sudah kehilangan selera untuk membaca firman Tuhan? Saudara, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tahu apa sih yang menyebabkan bahwa selera rohani kita itu telah pudar, bahkan hilang? Dan apakah saudara berupaya untuk mengembalikan selera rohani saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa kita mengikuti peraturan pemerintah untuk belajar di rumah, untuk bekerja dari rumah, untuk beribadah di rumah. Bahkan saudara, kita sekarang ini sudah mendapatkan aturan baru bahwa pemerintah Sulawesi Selatan menerapkan PSBB, di mana kita dibatasi untuk bisa keluar dari rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa yang seperti demikian, kita lebih banyak di rumah dan seluruh pekerjaan kita kerjakan di rumah. Malam ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali membangkitkan selera rohani kita. Salah satu selera rohani yang perlu kita bangkitkan adalah membaca firman Tuhan. Saudara, seperti Yeremia, di tengah-tengah kesusahan hidupnya, di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap memelihara selera rohaninya, yaitu membaca firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita diminta untuk kembali membangkitkan selera rohani kita membaca firman Tuhan? Saudara, ada beberapa alasan mengapa kita perlu kembali membangkitkan selera rohani kita membaca firman Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena firman Tuhan atau Alkitab adalah wahyu dari Tuhan sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya diberikan oleh Tuhan sendiri. Saudara, kita tahu Tuhan tidak pernah mendustai dan tidak berdusta, dan seluruh firman-Nya itu adalah benar adanya. Nah, saudara, karena firman Allah itu adalah wahyu dari Allah, maka kebenarannya bisa kita yakini, bisa kita pegang dengan baik. Apa yang difirmankan di sana bisa kita andalkan, bisa kita imani, karena itu adalah wahyu dari Allah sendiri. Alasan yang kedua adalah di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan itu memurnikan hidup kita. Saudara, penting sekali karena kita tidak tahu keadaan dunia ini seperti apa. Kadang-kadang dunia ini mengajarkan seperti apa. Kadang-kadang kita tidak tahu motivasi kita seperti apa. Tetapi saudara, firman Tuhan itu yang memurnikan hidup kita, memurnikan motivasi kita, memurnikan hati kita. Itulah sebabnya saudara, mengapa kita diminta untuk kembali membangkitkan selera rohani kita membaca firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu membaca Alkitab atau firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya 105. Menjadi pelita terang. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang serba gelap sekarang ini, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ini benar atau salah. Bahkan saudara, di dalam pergaulan kita kadang-kadang kita lebih kompromi. Ya, kita sudah tahu gelap, tapi kita kompromi di dalam kehidupan gelap. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika firman Tuhan itu menjadi bahagian kehidupan kita, maka dialah yang akan menerangi dan menjadi pelita buat kehidupan kita. Yang keempat, alasan yang keempat adalah bahwa firman Tuhan itu memberkati atau memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-1. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, berbahagia kita merenungkan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu yang memberikan janji-janji, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menasehati kita ketika kita berada di dalam keadaan yang salah. Saudara, bukankah itu menjadikan kita berbahagia? Dan yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu membangkitkan kembali selera rohani kita, yaitu membaca Alkitab? Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 68 berkata,
bahwa firman itu mempunyai hidup. Ya. Artinya apa saudara? Firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan buat kita. Saudara, mengapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Kita perlu firman yang menghidupkan kita. Kita perlu firman Tuhan yang memberikan peneguhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, saudara, mari kita meneladani Yeremia. Ketika kita berada di dalam keadaan yang mencekam, kesulitan, banyak tantangan dan pergumulan, kehidupan yang tidak pasti, mari kita kembali membangkitkan selera rohani kita. Saya percaya dan yakin, saudara, ketika kita membangkitkan selera rohani kita, yaitu membaca Alkitab, maka otomatis selera-selera yang lain, misalnya berdoa, beribadah, melayani, pelayanan misi, pelayanan sosial, itu akan terbangkitkan kembali. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang memberikan kita hidup, yang menghidupkan kembali seluruh selera-selera rohani yang lain. Saudara, akhirnya saya akan membacakan satu statement seperti demikian. Perhatikanlah seleramu. Jika selera duniawimu lebih besar daripada selera rohani, itu pertanda saudara sudah jauh dari Tuhan. Saya ulangi. Perhatikanlah seleramu. Jika selera duniawi lebih besar daripada selera rohani, itu pertanda saudara sudah jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kami untuk firman yang boleh kami baca hari ini. Biarlah firman ini yang boleh kami renungkan juga akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami kembali menekuni, membangkitkan kembali selera rohani kami, yaitu membaca firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan, kami berada di rumah, kami bekerja dari rumah, kami belajar di rumah, kami beribadah dari rumah. Ada begitu banyak waktu kami, ya Tuhan. Dan kami ingin membaca firman Tuhan, supaya kami bisa kuat di dalam menjalani hidup kami seperti Yeremia. Ketika menghadapi pergumulan, tantangan, penderitaan, dia kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang memberi hidup, yang menerangi hidup kami, yang memberikan kebahagiaan kepada kami. Mari Tuhan mendengarkan doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan bersama berdoa untuk beberapa hal yang penting untuk kita doakan bersama. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita kembali menaikkan satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saudara, yang pertama, mari bersama-sama kita bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan selera rohani kita. Mungkin selera rohani kita seperti membaca Alkitab, berdoa, beribadah pribadi, melayani Tuhan, itu sudah padam. Kita minta Tuhan tolong supaya Tuhan membangkitkan atau mengembalikan selera rohani kita ini. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bermohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dulu kami pernah menjadi orang yang begitu bersemangat untuk Tuhan. Dulu pernah kami menjadi orang yang berapi-api untuk Tuhan. Bahkan kami ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin merenungkan firman Tuhan, ingin melayani Engkau ya Tuhan. Namun dengan seiringnya waktu ini Tuhan, kami mulai sedikit demi sedikit meninggalkan itu semua. Karena kesibukan kami, karena usaha pekerjaan kami, karena keluarga kami, dan mungkin karena daya tarik dunia ini, atau hobi-hobi baru, ataupun kami karena kecewa dengan seseorang atau dengan gereja. Kami telah meninggalkan selera rohani itu ya Tuhan. Namun malam hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, supaya kami kembali kepadamu Tuhan, kembali membangkitkan selera rohani kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, selera rohani membaca Alkitab, berdoa, beribadah, melayani Tuhan, itulah yang memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tuhan, seperti Yeremia, di mana ia di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia tetap memelihara selera rohaninya, yaitu membaca Alkitab. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami membaca Alkitab, membangkitkan kembali selera rohani ini, maka selera rohani yang lain dengan sendirinya akan kembali kepada kami. Bapa di surga, tolonglah kami untuk punya komitmen untuk kembali membangkitkan selera rohani ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Di mana kita dapat melewati masa-masa yang sulit. Kita dapat melewati kehidupan kita yang penuh dengan tekanan dengan pandemi COVID-19 ini. Namun kita melihat bagaimana kita dapat masih bisa menjalani hidup kita sampai hari ini. Saudara, ini sudah hampir 2 bulan kita mengalami kondisi yang seperti ini. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur. Walaupun kami berada di dalam keadaan yang sulit sekarang, kami melihat bagaimana tekanan, informasi, bombardir tentang berita virus ini Tuhan, membuat kami semakin tertekan kehidupan kami. Kami menjadi gelisah, kami menjadi khawatir, penuh dengan kecemasan. Tuhan, namun kami melihat sehari lepas sehari, Tuhan sudah memimpin, menolong, membantu kami, sehingga kami boleh melewatinya. Sekalipun susah, tetapi kami memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk penjagaanmu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan, bukan hanya kepada kami, tapi juga bagi keluarga kami masing-masing, bahkan juga bagi jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari yang ketiga kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun kita masih bisa beribadah di rumah. Dan kita bersyukur gereja masih memberikan sarana di mana kita bisa bersama-sama menikmati ibadah melalui ibadah online. Kita bersyukur untuk semua yang dipersiapkan, dan biarlah kita juga berkomitmen, sekalipun itu ibadah online, tapi kita dengan kesungguhan hati mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syukur dan kita terus berkomitmen untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana sekalipun kami tidak bisa beribadah secara berjemaat di dalam gereja, namun kami juga masih bisa bersyukur kepadamu karena kami bisa melakukan ibadah mandiri di rumah. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, gereja menyiapkan sarana ini, menyiapkan fasilitas ini, di mana kami bisa bersama-sama dan waktu yang bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu ini sangat penting buat kami. Kami tahu di tengah-tengah kami tidak bisa beribadah datang ke rumah Tuhan, tetapi kami bisa menyembah kepada Tuhan. Oleh karena ada teman-teman kami, ada saudara-saudara kami yang memfasilitasi atau yang membuat semua ini ada, sehingga kami bisa beribadah. Secara khusus untuk departemen ibadah,
yang berjuang terus untuk dapat memberikan wadah atau sarana untuk bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami terus membangun komitmen hidup kami ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gereja, tapi kami berkomitmen untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Sekalipun itu pemakai fasilitas online, tetapi kami ingin terus menikmati ibadah itu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan doa-doa kita kembali menyanyikan pujian Ku Tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saudara, yang keempat, mari kita bersama-sama berdoa untuk Kota Makassar. Saudara, kita tahu Kota Makassar ini sekarang termasuk zona merah COVID-19. Kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah Kota Makassar, supaya dapat terus berjuang untuk membatasi atau juga memutus rantai penyebaran virus COVID ini. Kita berdoa agar pemerintah Sulawesi Selatan, Kota Makassar secara khusus, diberikan hikmat bijaksana untuk dapat mengatur, memberikan arahan kepada masyarakat supaya dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa untuk Kota Makassar. Kami tahu Tuhan, Kota Makassar ini sekarang sudah termasuk zona merah, karena begitu banyak orang yang terpapar virus corona yang sekarang ini juga sudah menjadi pasien di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa kepadamu kiranya Engkau sendiri menolong pemerintah Kota Makassar, baik itu melalui gubernur maupun juga melalui wali kota, melalui bupati, camat, lurah, sampai kepada jajaran yang terendah. Biarlah bersama-sama mereka boleh bekerja sama untuk mengeluarkan peraturan-peraturan atau memberikan arahan-arahan kepada masyarakat supaya memutus mata rantai virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan segala perangkat-perangkat yang bisa dipakai untuk menghambat penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa terus kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan mereka hikmat, dan melalui pemerintah, melalui kepolisian, melalui Satpol PP, melalui tentara, mereka boleh menjaga juga masyarakat, mengingatkan dan mendisiplin masyarakat supaya mentaati aturan ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mohon pertolongan-Mu supaya upaya mereka boleh membuahkan hasil. Demikian kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berikutnya mari kita bersama-sama berdoa untuk masyarakat, khususnya di Kota Makassar ini. Kita mohon kepada Tuhan supaya masyarakat ini boleh mengikuti aturan pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu melalui jaga kebersihan, memakai masker, atau tidak perlu keluar rumah jika tidak mendesak. Bahkan juga mereka mentaati peraturan PSBB yang sudah dikeluarkan. Dengan cara seperti inilah maka rantai virus ini boleh diputuskan. Kita doakan supaya masyarakat belajar untuk mendisiplin diri dan mengikuti arahan dari pemerintah. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat Kota Makassar. Kami berdoa Tuhan supaya masyarakat Kota Makassar ini boleh mengikuti arahan dari pemerintah. Mereka boleh taat, mereka boleh dengar-dengaran bagaimana menjaga kesehatan mereka, keluar menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Demikian juga ya Tuhan untuk menjaga jarak. Bahkan sekarang ini sudah ada aturan PSBB. Biarlah semuanya juga boleh ditaati oleh masyarakat. Mereka boleh menghormati
apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Dengan cara demikianlah ya Tuhan, maka virus ini bisa dihambat perkembangannya atau kemajuannya. Kami berdoa Tuhan supaya masyarakat Kota Makassar secara khusus mereka sungguh-sungguh boleh menyadari hal ini Tuhan. Dengan disiplin seperti itulah maka virus ini akan berhenti dengan sendirinya. Bapa di surga, terima kasih buat mereka taat, buat kami semua taat ya Tuhan dengan aturan ini, karena itu demi kebaikan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah aparat keamanan bisa bertindak tegas terhadap masyarakat yang mungkin masih ogah-ogahan atau masih tidak mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Berikutnya saudara, mari kita bersama-sama untuk para dokter dan para medis serta rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Kita tahu Tuhan tidak mudah, para dokter, para medis ini berjuang di garda depan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, artinya mereka adalah orang yang paling pertama tertular ketika mereka merawat pasien virus corona ini. Ada yang sudah berminggu-minggu di rumah sakit, tidak pulang bertemu dengan keluarganya. Saudara, kita doakan mereka, kita tahu mereka jenuh, mereka sudah lelah. Kita minta Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat, pengharapan, dan biarlah mereka terus boleh berjuang untuk masyarakat. Mari kita berdoa untuk para medis dan dokter-dokter serta rumah sakit. Bapa di surga, kami tahu bahwa para dokter, para medis, dan rumah sakit rujukan adalah garda depan untuk menangani masalah virus ini ya Tuhan. Kami tahu para dokter, para medis mereka sudah lelah karena mereka sudah berminggu-minggu tidak pulang. Mereka ada di rumah sakit untuk menolong para pasien. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka sukacita, berikanlah mereka iman, pengharapan di dalam Tuhan, sehingga walaupun keadaan begitu genting dan mereka adalah orang yang paling pertama untuk bisa kena virus ini Tuhan. Bahkan kami mendapati begitu banyak dokter-dokter para medis sudah meninggal karena virus ini. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka tubuh sehat, berikan mereka hikmat mengatur kesehatan mereka, berikan mereka semangat, kekuatan untuk terus dapat berjuang. Dan demikian dokter-dokter, demikian di rumah sakit dapat mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan untuk penjagaan kesehatan mereka bentuk APD yang perlu dan obat-obatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para medis, dokter, dan rumah sakit rujukan untuk dipakai Tuhan untuk menolong para pasien COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk kebutuhan ketersediaan APD, alat pelindung diri, dan obat-obatan untuk COVID-19. Khususnya juga ada rapid test, alat tes, demikian juga pengambilan sampel liur dan dahak, itu supaya cepat bisa diproses sehingga informasi tentang pasien ini bisa segera sampai kepada pasien. Kita doakan supaya semua ini tersedia dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk ketersediaan APD, alat pelindungan diri, juga demikian obat-obatan untuk COVID-19. Juga untuk lab, baik itu tes swab maupun juga tes rapid test. Kami berdoa Tuhan kiranya semua itu tersedia sehingga bisa memperlancar proses pemeriksaan, proses mengidentifikasi para terpapar virus ini Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah dan begitu besar anggaran yang diperlukan ya Tuhan. Bersama-sama kami berdoa kiranya masyarakat, pengusaha-pengusaha, orang-orang yang mempunyai uang yang banyak, mereka bisa menyumbangkan uang mereka untuk pembelian APD dan obat-obat ini Tuhan, sehingga pemerintah bisa diringankan. Dan kami terus berdoa supaya semua ini tersedia, sehingga semua pasien boleh ditolong segera, semua pasien boleh diidentifikasi dengan segera. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, supaya semuanya ini Tuhan di dalam proses pendatangan mungkin dari luar negeri atau dari pusat Jakarta ke daerah-daerah khusus ke Makassar, itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita tahu ada begitu banyak jemaat Tuhan yang sedang juga berhidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Bahkan juga sekarang kita mendapati bahwa oleh karena usaha sudah harus ditutup, ya, jam buka juga dibatasi, penghasilan jemaat semakin berkurang, ekonomi di seluruh dunia sekarang ini sedang merosot tajam.
Saudara, mari kita bersama-sama supaya jemaat tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan, dikuatkan imannya. Kita bersama-sama juga, biarlah Tuhan juga terus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan jemaat. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu dampak daripada COVID-19 ini adalah masalah ekonomi. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan oleh karena pemutusan hubungan kerja, usaha ditutup, toko ditutup, penghasilan semakin tidak ada. Tuhan, kami tahu ini juga membuat kegelisahan, ketakutan, dan pergumulan jemaat. Bersama-sama kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, memberikan mereka iman, pengharapan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan, berikan kecukupan buat kebutuhan sehari-hari ya Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang Tuhan, ekonomi itu merosot tajam. Sebab itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah semua ini tidak menghilangkan iman kami atau membuat kami kehilangan iman. Kami masih bisa bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan masih bisa mencukupi kebutuhan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri menolong, membantu jemaat Tuhan, supaya dikuatkan, diteguhkan iman mereka ya Tuhan. Kami tahu pengharapan kami pasti akan membuahkan hasil. Dan apa yang kami nantikan pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan oleh Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menopang jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat supaya bisa saling peduli satu dengan yang lain, bisa saling memberikan perhatian satu dengan yang lain, bisa mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin ada begitu banyak bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada sesama anggota jemaat. Mari saudara, kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk kami sebagai jemaat Tuhan. Kami butuh, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, boleh saling membantu satu dengan yang lain, boleh saling menyapa, memberikan kabar, menanyakan kabar satu dengan yang lain. Tuhan, sudah hampir 2 bulan ini kami tidak bertemu, bertatap muka di gereja. Namun kami tetap memohon kepada-Mu Tuhan, supaya kami punya hati untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menyapa satu dengan yang lain Tuhan. Inilah kekuatan kami sebagai jemaat Tuhan. Jikalau kami ada kelebihan, biarlah kami juga bisa membantu mereka yang sedang mengalami kekurangan. Bapa di surga, terima kasih. Kami perlu ini ya Tuhan. Kami perlu kesatuan, hidup sebagai sesama anggota jemaat Tuhan. Jangan biarkan kami tidak peduli satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kekuatan kami. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersama-sama menghadapi masalah ini Tuhan. Bersama-sama kami berjuang menghadapi masalah COVID-19 ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kita tahu saudara bahwa pemerintah Indonesia ini juga mengalami banyak kesulitan. Cukup besar biaya yang dipakai untuk menghidupi bangsa atau penduduk Indonesia. Oleh karena sudah banyak yang dirumahkan, usaha tutup, bahkan sekarang ini sudah tidak boleh berusaha, keluar berusaha, terpaksa pemerintah harus menghidupi rakyat. Kita tahu ini tidak mudah, ini mengeluarkan dana yang besar. Kita doakan untuk Bapak Presiden Jokowi supaya Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat. Setiap kebijakan, keputusan diambil adalah karena dipimpin oleh Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan menghindarkan dia dari maksud-maksud orang-orang jahat yang ingin mengganggu, mengacaukan dia atau mau mengganggu pemerintahannya. Kita doakan supaya kepala-kepala daerah bisa bekerja sama dengan Bapak Presiden. Dan doakan juga untuk keluarganya supaya Tuhan jaga dan lindungi. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami teringat untuk bangsa kami Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan COVID ini Tuhan. Tidak mudah Tuhan. Ada 270 sekian juta penduduk, ada ribuan pulau, ada 34 provinsi, ada kabupaten kota. Tuhan, kami tahu tidak mudah. Dan sementara ini Tuhan, ekonomi Indonesia juga sedang menurun tajam. Oleh karena begitu banyak perusahaan-perusahaan, hotel-hotel, tempat usaha-usaha yang ditutup. Dan sementara banyak pemutusan hubungan kerja. Dan ini perlu dihidupi. Tuhan, ini tidak mudah. Dan semoga Tuhan menolong supaya pemerintah Indonesia ini mampu mendistribusikan semua kebutuhan-kebutuhan rakyat. Sehingga rakyat tidak menjadi gelisah atau bertindak anarkis.
Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, biarlah Engkau berikan dia hikmat bijaksana di dalam dia mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan, supaya itu benar-benar boleh dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan kerjasama dengan kepala-kepala daerah, biarlah boleh berjalan dengan baik. Bekerjasama dengan TNI, Polri berjalan dengan baik untuk menjaga keamanan. Kepada masyarakat Indonesia, supaya belajar untuk menahan diri dan tidak gampang terprovokasi, terpancing untuk menimbulkan permasalahan baru. Bapa di surga, juga Engkau tolong anggaran yang besar yang diperlukan. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau juga membantu agar semuanya tersedia cukup, sehingga masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, yang kesulitan kehidupan, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bapak, kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Tuhan memberikan dia kesehatan, memberikan dia kekuatan, memberikan dia juga sukacita, damai sejahtera, keluarganya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih kami bawa seluruh bangsa kami ini kepadamu Tuhan. Mari Engkau berikan belas kasihan kepada bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Dan kami bermohon ketika kami bersama-sama bangsa Indonesia berseru kepadamu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang bertahta di dalam surga itu mendengarkan seru kami, menjawab seruan doa kami Tuhan, sehingga diharapkan bahwa virus corona ini di akhir Mei sudah bisa diselesaikan dengan baik, dan kami di awal Juni sudah beraktivitas kembali dengan baik. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Terima kasih untuk doa malam ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami untuk boleh berdoa bersama-sama. Semoga doa kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan, dan kami dengan iman menantikan jawaban-jawaban doa kami. Teguh kuatkan kami semua ya Tuhan, dan kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah malam, doa malam kita. Sampai berjumpa pada kesempatan doa malam yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sungguh bersyukur jika umat Tuhan dapat bersatu hati memanjatkan pokok-pokok doa bersama. Mari kita terus berdoa, karena doa adalah sumber kekuatan kita. Kebaktian doa akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam secara premier di channel ini. Maka dari itu diharapkan semua jemaat dapat mengikutinya dengan tepat waktu. Sampai jumpa hari Rabu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semua untuk kebaikanku.